ada standar yang sama untuk menilai Kristen dan menilai Islam. Jangan hanya ketika Muhammad KC dari pihak Kristen bereaksi seperti ini langsung rame, tapi ketika sebaliknya ada Yaya Waloni, Ustadz Abdul Somad, dan ustadz-ustadz lain yang bukan hanya sekali dua kali menyerang Kristen, bahkan bisa berkali-kali ya teman-teman. Tapi sepi beritanya teman-teman. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah teman-teman, sebelum kita menanggapi tentang topik ini lebih jauh ya, ada baiknya teman-teman silakan di-subscribe dulu channel ini agar cepat berkembang gitu ya, dan jangan lupa berikan juga like dan komentar kalian supaya video ini, konten-konten saya ini bisa direkomendasikan oleh YouTube dan jelajahnya bisa lebih luas lagi teman-teman. Oke, terima kasih. Dan kita akan masuk pada topik MUI dan PGI kompak mengecam Muhammad KC. Jadi teman-teman, ini menarik ya berita ini. Karena memang Muhammad KC ini dia sedang viral ya belakangan ini oleh karena pernyataannya di salah satu kontennya yang dianggap menistakan agama Islam. Dan sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru sih kita temui di dalam kehidupan sosial kita ya, antar agama juga ya, apalagi di dalam media YouTube itu sendiri. Ya, udah biasa lah gitu ya. Ketika ada orang Islam yang menyerang Kristen itu sepi gitu ya. Tapi berbanding terbalik jikalau ada orang Kristen yang menyerang Islam, itu langsung beritanya meledak gitu ya teman-teman. Langsung MUI turun tangan, PGI, semua lapisan masyarakat langsung bereaksi. Jadi ada ketimpangan, ada kepincangan ya di sini. Padahal kalau kita lihat ya presentasinya ya, antara Islam yang menyerang Kristen dengan Kristen yang menyerang Islam itu sebenarnya berbanding jauh gitu ya. Cobalah lihat di dalam orang-orang Islam sendiri itu banyak ustadz-ustadz ulama yang bukan hanya sekali dua kali mereka menyerang Kristen. Ya, bahkan bukan hanya satu dua ustadz ataupun satu dua ulama saja gitu ya yang menyerang Kristen. Kita lihat itu Yaya Waloni dengan kebohongannya, bahkan bukan hanya menyerang Kristen tetapi juga menyerang pemerintah gitu ya. Tetapi pemerintah sepertinya ya masa bodoh atau bagaimana saya tidak tahu. Ada Abdul Somad yang bilang di Kristen ada jin kafir, lalu juga ada si Mualaf Channel yang pernah membuat video interview ya. Dia menginterview seorang sosok gitu ya di dalam videonya yang diilustrasikan sebagai Tuhan Yesus. Lalu seperti ada wawancara-wawancara konyol, dan saya pikir ini sebenarnya fatal sekali ya teman-teman. Masih banyak sih sebenarnya, ada Stephen Indra Wibowo, ada Ustadz Kenama, sebenarnya banyak, bukan hanya bicara tentang satu dua orang saja. Tapi coba kita lihat, di dalam Kristen, sebenarnya tuh notabene-nya ya, kebanyakan para apologet Kristen itu hanya membentengi ya, bukan menyerang. Kalaupun ada yang menyerang, itu pun hanya satu dua orang, itu pun bukan menyerang secara frontal ya. Ya salah satunya seperti Pak Muhammad KC ini. Tapi ketika ada orang yang seperti ini, langsung reaksinya meledak gitu ya. Langsung jadi viral, langsung ya MUI yang seharusnya nggak perlulah mengurusi hal-hal seperti ini gitu ya, yang sepele seperti ini, karena itu agak lucu kalau ini bisa menjadi bagiannya yang harus diurusi kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu ya. Tapi ya aneh gitu ya kalau kita perhatikan ya teman-teman. Jadi udah terjadi yang namanya standar ganda di sini ya, di dalam menilai, di dalam memberikan pernyataan terhadap Kristen dan Islam. Oke teman-teman, sebelum kita bicara lebih jauh ya, ada baiknya kita lihat dulu cuplikan video pernyataan dari MUI dan juga PGI ya. Kita lihat dulu dari MUI. Pak Khalil, sikap MUI bagaimana? Ya, jelas bahwa kami mendukung untuk segera diproses hukum dan kami mengecam terhadap tindakan atau apa yang dilakukan oleh MKC, karena realitanya di masyarakat orang pada protes, orang merasa tersinggung, orang merasa dilecehkan.
Jadi kalau nanti berkenaan dengan proses hukum, ya nanti ada prosedur hukum. Tetapi rasa keimanan, rasa keagamaan kami merasa terusik. Nah tentu kami memang sebagian pimpinan MUI sudah berkoordinasi dengan kepolisian, karena kalau melaporkan sudah ada yang melaporkan, bahkan dari tahun lalu sudah dilaporkan. Terus kemarin pada bulan Maret itu di Jawa Timur juga sudah dilaporkan. Nah 2 hari lalu juga sudah ada yang melaporkan ke kepolisian. Saya pikir ini kalau disebut dengan delik aduan sudah ada yang mengadu, tetapi tanpa delik aduan pada saat sekarang yang sedang menjadi perbincangan dan polemik dan menyita waktu seperti ini, saya berharap kepolisian segera untuk memproses secara hukum. Ya teman-teman ada yang menuntut agar segera ditangkap dulu lah, biar dia tidak mengulangi hal-hal yang seperti ini dan diproses secara hukum. Yang kedua tentunya, ya, kalau misalnya dilihat kan tadi Anda juga sepaham lah ya dengan pernyataan dari Kemenak yang kemudian mengklaim bahwa ini memang termasuk dalam penistaan agama. Nah, mohon dijelaskan sebenarnya dan juga klarifikasi juga dari MUI bagaimana mengenai pernyataan ini. Ya, nanti kita akan sampaikan di saksi ahli kalau kami diminta ya. Kalau nanti yang menyatakan penistaan agama itu dugaan dari kami, kan nanti kalau prosesnya hukum. Tapi kami yakin itu adalah penistaan. Pertama, ia menistakan nabi kita dengan menyebut tidak dekat dengan Allah dan diikuti dengan jin, kemudian mengartikan kitab suci seperti halnya mengatakan fawailul lil musallin, diartikan yang sebagaimana dia tidak paham dan menistakan orang yang paham yang benar karena dia tidak paham. Nah, bagi saudara-saudara kita yang punya paham dengan kitab kuning dan mempelajarinya, yang ditunjukkan seperti kitab Syifatus saja, ini kan kitab fikih, kemudian dia nistakan seperti itu. Kemudian juga salam, hamdalah. Jadi kalau dalam rasa keagamaan kami hanya tinggal diuji sebenarnya di pengadilan, orang ini sudah menistakan ke kita. Ini menjadi pembelajaran kepada kita bahwa cara menyampaikan dakwah itu tidak perlu menginjak yang lain, tidak perlu menistakan agama yang lain. Sopan santun yang kita atur di dalam bingkai NKRI dan Undang-Undang Dasar kita berdasarkan Pancasila itu saling menghormati bahwa ketuhanan yang Maha Esa memberikan kebebasan untuk kita menyampaikan yang baik dari agama tanpa harus juga menginjak pada keyakinan atau kesucian dari keyakinan umat beragama. Jadi kami berharap jangan lama-lama ini kepolisian segera bertindak. Mulai 2 hari 3 hari lalu kita sibuk dengan 1 orang ini. Awalnya MUI tidak mau menanggapi karena sudah diproses oleh hukum. Karena lembaga seperti MUI dengan 1 orang KC ini saya pikir terlalu menyita waktu. Tetapi karena sudah menjadi polemik publik dan menjadi sorotan masyarakat, maka mau tidak mau kami harus memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan kepada umat. Oke, teman-teman, menarik ya pernyataan yang dikeluarkan oleh MUI ini. Dia mengatakan bahwa realitanya masyarakat pada merasa tersinggung dan dilecehkan dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad KC ini. Bahkan dia juga mengatakan Muhammad KC ini sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Oleh karena itu dia menghimbau gitu ya para aparat keamanan, polisi dan sebagainya agar segera ditangkap ini Muhammad KC supaya tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama gitu ya. Bahkan MUI sendiri dia sudah langsung memvonis langsung dengan yakinnya membuat sebuah pernyataan bahwa ini jelas penistaan agama, padahal masih dalam proses penyelidikan kasusnya ya teman-teman. Jadi walaupun belum ada vonis, belum ada hasil resmi lah dari apa yang disampaikan oleh Muhammad KC ini sendiri ya, hasil dari kepolisian atau pihak yang menangani kasus ini, tapi MUI sudah membuat pernyataan bahwa ini jelas penistaan agama. Nah, lalu teman-teman MUI juga mengatakan bahwa Muhammad KC ini tidak paham tentang ajaran Islam, kajian Islam, kitab kuning, hadis dan sebagainya. Ya, ini menarik ya teman-teman pernyataan yang dikeluarkan oleh MUI ini. Ya, saya pikir kalau memang MUI merasa bahwa Muhammad KC ini salah, keliru, tidak paham, ya kenapa nggak ada salahnya dong diberikan sebuah edukasi kalau memang MUI merasa menjadi orang yang lebih paham gitu ya. Jadi supaya masyarakat pun teredukasi dan akhirnya transparan mana sih yang benar, Muhammad KC atau MUI gitu ya. Kenapa sih Muhammad KC mengatakan seperti itu? Pasti dia punya pembelaan, pasti dia punya punya
pola pikir ataupun perspektifnya sendiri. Kenapa nggak dilakukan dialog gitu ya, dilakukan diskusi supaya kelihatan kalau memang Muhammad KC tidak paham, di mana letak dia tidak pahamnya gitu ya. Jadi akhirnya pun orang yang melihat akan teredukasi dan mereka bisa menilai sebenarnya di mana letak ketidakpahamannya Muhammad KC ini ya. Jadi bukan hanya justru ditangkap, dibungkam gitu ya tanpa ada semacam edukasi gitu ya. Jadi akhirnya pun publik bisa bertanya-tanya gitu ya. Ya sebenarnya mana kalau yang benar gitu ya. Kalau memang Muhammad KC salah ya diluruskan, dikasih paham kalau memang MUI merasa bahwa Muhammad KC itu tidak paham. Nah, itu yang pertama teman-teman. Apalagi Saifuddin Ibrahim sendiri ya, dia juga sudah siap ya pasang badan. Kalau memang ada kekeliruan di situ ya, mari lakukan diskusi, dialog gitu ya. Kalau memang apa yang disampaikan Muhammad KC itu salah gitu ya teman-teman. Lalu MUI juga menyatakan bahwa ada baiknya supaya dalam menyampaikan dakwah gitu ya, cara menyampaikan dakwah itu nggak perlulah kita menginjak orang lain, ya tetap memiliki yang namanya sopan santun gitu ya. Saya setuju sih teman-teman, saya setuju sekali dengan pernyataan MUI semacam pernyataan semacam ini ya teman-teman. Tapi kenapa harus dihimbau kepada Muhammad KC gitu ya? Kemana MUI ketika Yahya Waloni, Abdul Somad, dan lain-lain mereka menghina Kristen? Kemana mereka? Kenapa dibiarin gitu ya? Kenapa hanya orang Kristen Muhammad KC yang ketika dia membahas tentang Islam gitu ya, langsung nggak perlu menginjak orang lain ya, sampaikan dakwah dengan cara sopan santun. Apa MUI ini nggak lihat apa bahwa di pihaknya sendiri ya hampir bejibun itu, rata-rata bahkan kadang-kadang memaki gitu ya, ngomong-ngomong kotor tentang kekristenan. Bahkan bukan hanya Kristen yang dihujat, pemerintah juga dihujat. Tapi kemana mereka? Apa tindakan mereka terhadap orang-orang seperti ini yang ada di pihaknya mereka? Kenapa harus hanya ketika ada dari pihak lain baru mereka bereaksi? Dan tentu sudah ada ketimpangan di sini ya. Sudah pincang sekali teman-teman. Jadi sudah ada standar ganda di sini ya. Jadi nggak pakai standar yang sama untuk menilai Kristen dengan menilai Islam itu sendiri. Jadi ya sebenarnya bukan hal yang baru sih teman-teman. Hal ini sudah berlangsung sekian lama gitu ya. Jadi ya kita nggak heran lah sebagai minoritas ya. Oke teman-teman, berikutnya pernyataan yang datang dari PGI yang ikut-ikutan gitu ya. Yang kompak dengan MUI untuk mengecam apa yang dikatakan oleh Muhammad KC ini. Oke teman-teman, berikutnya kita akan melihat pernyataan dari PGI ya teman-teman. Mari kita cek videonya. Oke, kalau yang kita ingin juga minta penjelasannya, argumentasinya adalah dari pihak PGI juga. Karena kalau misalnya dilihat mengenai kasus ini kan tidak hanya umat muslim saja, tapi juga umat Kristiani di sini juga ibaratnya menjadi korban juga lah. Dari pihak PGI bagaimana Pak Jeki melihat fenomena ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Tentu kami sangat menyesalkan dan mengecam perilaku seperti ini ya, di saat agama-agama sedang terpanggil untuk saling bahu-membahu bersama semua komponen kebangsaan, membawa bangsa ini keluar dari situasi pandemik 19. Ya. Nah, kita melihat apakah tepat kalau dikatakan membela agama dan keyakinan kita dengan menyalahkan dan melecehkan agama dan keyakinan orang lain? Apakah tepat menghormati dan mengasihi Allah yang kita sembah sambil memperlihatkan kebencian kepada orang lain? Ini keliru saya kira ya. Ada yang membela diri dan mengatakan ya kelompok yang lain juga melakukan hal serupa kepada kami. Ya, Alkitab disalahkan, Yesus dilecehkan, gereja dihambat dan dirusak, dan tidak ada tindakan hukum kepada mereka. Satu hal yang perlu saya tegaskan, kalau kita mengecam orang lain karena tindakan mereka kita nilai secara moral buruk, maka kita tidak pantas melakukan keburukan yang sama. Apa bedanya dengan bedanya kita dengan yang kita kecam? Saya kira agama-agama meletakkan standar kebaikan moral tinggi untuk menghormati Allah dan mengasihi sesama serta seluruh ciptaan. Oleh karena itu kami tentunya sangat menyesalkan dan mengecam tindakan-tindakan seperti ini ya, apalagi tidak dilakukan di dalam dialog yang penuh kasih, dialog yang
bermartabat, tetapi melakukan monolog dengan memakai media sosial. Dan ini tentunya ya terkesan ofensif, ya, terkesan menyerang, dan ya karena itu bila orang atau masyarakat publik merasa terganggu, itu sesuatu ya satu konsekuensi yang pasti akan harus dihadapi. Saya kira kita butuh lebih kami melihat ya dalam hari-hari ke depan ruang-ruang yang tanpa batas di media sosial ini akan digunakan orang untuk mengekspresikan hal-hal yang termasuk saling menyerang satu dengan yang lain. Oleh karena itu kerja-kerja moderasi agama memang perlu terus-menerus dilakukan dalam secara bersama-sama. Saya kira Pak. itu. Nah, menarik ya teman-teman argumentasi atau pernyataan yang dikeluarkan oleh PG ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa dia menyesalkan ada insiden semacam ini ya, di saat agama saling terpanggil untuk bahu-membahu membantu pemerintah di tengah masa pandemi ya. Lalu dia mengatakan nggak tepat konteksnya kalau kita melecehkan agama di tengah situasi seperti ini ya. Bahkan kita memperlihat kebencian satu sama lain di tengah situasi seperti ini ya. Bahkan dia juga menambahkan, apa bedanya kalau kita menghina agama lain ya, ada orang menghina agama lain lalu kita balas menghina, maka kita nggak berbeda dengan orang tersebut ya. Itu saya setuju teman-teman. Dan intinya teman-teman, dia menyesalkan dan mengecam apa yang dibuat oleh Muhammad KC ini ya teman-teman, dan dia menyarankan sebaiknya untuk hal-hal seperti ini tuh dibahas secara dialog, bukan hanya monolog, supaya tidak terjadi yang namanya saling serang di dalam media sosial. Saya setuju sekali sebenarnya dengan pernyataan yang dibuat oleh PGI ini, tapi saya nggak tahu ya apakah PGI ini sudah memiliki sebuah survei yang sangat baik gitu ya, ketika dia melihat di dalam sosial media gitu ya, ada begitu banyak, bukan hanya dari pihak Kristen ya. Ya sekali lagi, banyak sekali dari pihak Muslim, Islam yang menyerang Kristen, dan harusnya itu juga menjadi sebuah perbincangan di sini. Jangan hanya bicara tentang Muhammad KC, ya, yang kalau kita hitung secara presentasinya sendiri ya bisa 1:5, 1:10 ya antara pihak Kristen dengan pihak Islam. Jadi nggak memberikan solusi sama sekali apa yang disampaikan oleh PG ini. Harusnya ini justru menjadi kesempatan buat dia untuk berbicara secara diplomatik, baik kepada pemerintah, baik juga kepada pemuka-pemuka agama Islam atau kepada MUI, supaya kita punya standar yang sama kalau memang kita mau rukun, mau damai gitu ya. Ada standar yang sama untuk menilai Kristen dan menilai Islam. Jangan hanya ketika Muhammad KC dari pihak Kristen bereaksi seperti ini langsung rame, tapi ketika sebaliknya ada Yaya Waloni, Ustadz Abdul Somad, dan ustadz-ustadz lain yang bukan hanya sekali dua kali menyerang Kristen, bahkan bisa berkali-kali ya teman-teman. Tapi sepi beritanya teman-teman, nggak ada proses, nggak ada kecaman dari MUI, nggak ada kecaman dari atau bahkan dari PGI sendiri, atau bahkan dari pemerintah juga teman-teman. Jadi sekali lagi ada ketimpangan di sini. Karena saya percaya Muhammad KC melakukan hal yang demikian pasti dia punya alasan gitu ya. Dia punya dasar pendiriannya sendiri. Dan saya pikir ya dipatahkan aja gitu, kalau memang dia keliru, memang dia salah ya balas dengan argumentasi gitu ya. Bukan hanya sekedar ditangkap lalu dipenjara. Akhirnya ya udah, kita terjebak di dalam sistem yang demikian dan nggak pernah dan nggak akan pernah yang namanya mengedukasi masyarakat ya. Jadi nggak pernah transparan ya. Jadi begitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Dan saya yakin pasti teman-teman juga punya opininya masing-masing di dalam memberikan tanggapan terhadap pernyataan MUI dan juga dari PG ini sendiri. Mungkin teman-teman bisa sharingkan, bisa bagikan di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di dalam video kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.